Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Subur, asam uratnya sudah sembuh Pak? Alhamdulillah. Saya juga hari Kamis yang lalu kan libur ya Bu ya. Alhamdulillah tuh waktu itu saya, alhamdulillah libur saya tuh hari Rabu pulang dari kampus sama istri disuguhin itu Bu, nasi ketan sama kacang merah. Wah, anget-anget pakai kelapa. Malamnya Bu, 12:30 cendut jadi asam urat saya pas hari Kamis yang lalu. Jadi aduh ya Allah, udah lama nggak makan itu Bu ya, dasar. Padahal ada yang lain gitu, tapi yang dipilih itu. Udah tahu saya kalau makan kacang pasti jadi diet ya. Kabita ya. Jadi aja ujian. Anehnya itu Bu, cenut-cenutnya cuma di jempol aja Pak, tapi luar biasa sakitnya tuh jempol itu. Aduh, luar biasa. Iya betul Pak. Iya betul. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir ya kita sudah sampai halaman 81 ya Bu ya Pak, yang sami'tu Abu Hurairah yata'awwadzu min imaratis sibyan was-sufaha. Nah, hanya ada satu hadis yang dilangkahi kan sebelumnya ya, yang di halaman 80, bab tentang dosa orang yang memutus silaturahim ya. Nomor hadis yang ke-46 itu ya. Jadi kita mulai dari situ Bapak Ibu semua, mangga silahkan dibuka halaman 80 hadis ke-46, baik print outnya ataupun file PDF-nya sama, halamannya tidak akan berubah, halaman 80 ya. Bismillah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rahima syajannatum minar rahman, taqulu ya Rabbi inni zulimtu, ya Rabbi inni quti'tu, ya Rabbi inni ya Rabbi fayujibuha ala tardina an aqta'a man qata'aka wa asila man wasalaka. Ya, innar rahima syajanatum minar rahman, bahwa rahim itu adalah merupakan, di situ apa Bu dijelaskannya Pak? Bagian daripada ar-Rahman. Nah, ini di hadis-hadis sebelumnya juga sudah disebutkan ya, sebagian daripada hadis ini. Taqulu ya, rahim yang merupakan bagian daripada Rahman ini ya, yang dimaksud dengan bagian daripada Rahman itu adalah rahim ya diciptakan daripada sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud rahim itu adalah rahim ya tempat ditempatkannya janin seorang anak
pada seorang ibu, itu yang dimaksud ya. Taqulu, ya, rahim ini berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inni zulimtu, sesungguhnya aku telah dizolimi, ya. Jadi maksud daripada hadis ini, rahim ini mengadu kepada Rabb Allah, ya. Ya Rabb, inni zulimtu, wahai Rabbku, wahai Tuhan yang telah menciptakanku, ini zulimtu, sesungguhnya aku telah dianiaya, sesungguhnya aku telah dizolimi. Bukan hanya sekali mengadunya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni quti'atu, ya, sesungguhnya, ya, quti'atu, ya, hubungan kasih sayangku, ya, yang dimaksud adalah mereka, ya, yang terhubung denganku, ya, baik yang lahir dari rahimku atau mereka yang terhubung kasih sayang denganku, itu telah memutuskan hubungan kasih sayang tersebut denganku, gitu. Yang dimaksud di sini adalah, ya, orang-orang telah memutus silaturahim, itu yang dimaksud, ya. Jadi mengadu, satu, aku telah dianiaya, aku telah diputuskan. Kemudian ya Rabbi, inni, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi sebetulnya sangat banyak sekali ini yang diadukan oleh rahim kepada Rabbnya, ya. Namun yang dengan sangat jelas disebut dalam hadis ini hanya dua, aku telah dianiaya, aku telah diputuskan. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, ya Rabb, ya Rabb. Nah, ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa seperti inilah kelak di akhirat, rahim itu akan mengadukan mereka-mereka siapa saja yang telah berbuat aniaya kepadanya, serta siapa saja mereka-mereka yang telah memutuskan tali kasih sayang ataupun silaturahim. Ini yang dimaksud. Fayujibuha, maka kemudian Allah yujibuha, Allah menjawabnya, ya. Kemudian Allah menjawabnya, maksudnya Allah mengomentari aduan daripada rahim. Ala tardina an aqta'a man qata'ak, kata Allah, kata Rabb, apakah engkau wahai rahim ridho, ya, apakah engkau wahai rahim rela an aqta'a man qata'ak, aku akan memutus siapa saja orang-orang yang memutusmu. Maksudnya adalah Allah memutus siapa saja orang yang memutus silaturahim. Dulu sudah pernah saya sampaikan, saya lupa di hadis nomor berapa, tapi saya yakin catatannya ada di bapak atau di ibu, ya. Allah itu diantaranya akan memutus apa saja bagi orang yang memutus silaturahim. Di antaranya adalah Allah akan memutus kebaikan-kebaikan apa yang Allah akan berikan kepada hambanya. Jadi yang dimaksud aku akan memutus, gitu ya. Ala tardina, apakah engkau ridho wahai rahim, apakah engkau rela apabila aku memutus segala bentuk kebaikan kepada siapapun orang-orang yang memutus silaturahim. Wa asilaman wasalaka, dan aku pun akan menyambung siapa-siapa saja orang yang menyambung silaturahim. Maksudnya menyambung adalah melancarkan segala bentuk kebaikan bagi siapa saja orang-orang yang menyambung silaturahim. Nah, ini kan judulnya dosa orang yang memutus silaturahim. Jadi dampak dosa orang yang berbuat memutus silaturahim itu dampaknya adalah ya ini, an aqta'a man qata'aka, aku akan putus orang yang memutuskan hubungan kasih sayang ataupun silaturahim. Yang dimaksud memutus di situ adalah memutus segala bentuk kebaikan yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Itu diantaranya. Nah, makanya
saya nggak akan pernah jemu, senantiasa mengingatkan untuk diri pribadi dan kepada Bapak Ibu semua, dan semoga juga ini menjadi pengingat buat kita bersama bahwa pengertian silaturahim itu adalah bukan bentuknya kasih sayang ibu dan bapak di ruang ini kepada orang yang ada di sebelahnya, bukan. Tapi silaturahim itu yang terikat karena adanya pertalian darah ataupun nasab dan karena adanya pernikahan. Kita ambil contoh silaturahim yang terikat terhubung karena adanya tali pernikahan. Contohnya hubungan silaturahim yang seperti apa? Contohnya adalah hubungan kasih sayang antara suami dengan istri. Jadi jangan sampai saling menyakiti di antara suami ataupun istri, karena mau tidak mau nantinya silaturahim terputus. Karena terputus, maka akan tadi aku akan memutus kebaikan kepada siapapun yang memutus silaturahim tersebut. Itu makanya dulu kalau tidak salah pernah saya sampaikan, jadi kalau ada satu keluarga merasa bahwa kenapa ya kami di keluarga kami itu kok Pak Reza sepertinya gak bahagia, merasa tidak sejahtera dan yang lain sebagainya, ya kita tidak perlu mencari-cari keluar apa yang menjadi sumber permasalahannya. Coba dicek dulu di internal keluarganya seperti apa hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua ayah ibu dengan anak. Kalau kebetulan masih tinggal di rumah mertua, ya bagaimana hubungannya dengan ya orang tua. Nah itu dicek itu semua, itu Bapak Ibu semua. Ya jadi kita jangan dulu keluar mencari-cari apa nih sumber masalahnya. Itu bisa menjadi salah satu sumber masalah. Nah itu ya. Nah hadis ini menjelaskan demikian Bapak Ibu semua. Jadi salah satu dampak dosa daripada memutus silaturahim itu adalah sebagaimana Allah di sini ketika menerima aduan ya daripada rahim, bahwa rahim senantiasa dizolimi, diputus dan yang lain sebagainya. Kata Allah, ala tardina, wahai rahim, apakah engkau rela jika aku memutus ya siapa saja orang yang memutus dan menyambung siapa saja yang menyambung. Artinya Bapak Ibu semua, kalau selama ini hubungan kasih sayang atau silaturahim di dalam keluarganya tidak baik, kemudian ada satu di antara mereka menyambung, nah maka di situ pula Allah akan mencurahinya dengan rahmat. Jadi sesederhana itu di dalam Islam di antara cara untuk mendapatkan keberkahan hidup, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya dengan memperbaiki hubungan kasih sayang di dalam internal keluarga itu sendiri. Itu begitu Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua, itu di hadis yang ke-46 di halaman yang ke-80. Kita masuk ke halaman 81, hadisnya hadis yang ke-48, karena yang 47 itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Babnya hukuman bagi orang yang memutus silaturahim di dunia. Di dunia ya, bukan di akhirat. Di dunia, artinya siapapun yang memutus silaturahim case by case ya, sama Allah akan dibayar cash balasannya, bukan nanti di akhirat tetapi di dunia ya. Dari Abu Bakrah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma min zambin ajra ayu ajilallahu ya. Ini nggak ada harokahnya ya Bu ya Pak? Mangga boleh dikasih harokah.
Atau ada yang mau membacakannya dulu, Bu? Ya. Ma min zambin ma min zambin ahra ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddakhiru lahu, ya, ma'a ma, bukan yudakhiru, maaf, yudakhira, ma'a ma yudakhira lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal bagyi, ya, wal bagyi, ya, wal bagyi. Baik. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, ya. Berikut balasannya atau azabnya pun, ya, akan disimpan untuknya di akhirat nanti, ya. Dosa apa itu? Daripada perbuatan memutus silaturahim wal bagyi ay al bagyu, atau melampaui batas artinya. Ya, jadi siapa-siapa yang memutus silaturahim, maka balasannya akan disegerakan oleh Allah, ya, dan oleh Allah balasannya pun akan disimpan nanti buat si pelakunya, termasuk akan dibalaskan kepada si pelakunya di akhirat. 2 kali, Bapak. Disegerakan dan jadi investasi buat si pelaku dosa tersebut. Dan jadi ini unik, dosa silaturahim itu ibarat investasi, hasilnya akan dinikmati ketika di dunia, pun akan dinikmati nanti ketika di akhirat. Betul, Bapak, betul itu, ya. Nah, ini makanya pahalanya juga nggak main-main, Pak, Bu. Kan sudah kita bahas, pahala silaturahim itu dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, nggak main-main itu, Pak. Ya, ya, gimana Pak Oki? Kalau menjauhi hubungan misalnya Pak, kita teman-teman itu kelakuannya banyak yang udah nggak sesuai dengan, makin tua kan kita makin jadi kita menjauh lah dari pergaulan yang lama gitu kan. Dari lembah hitam ke lembah putih, Pak, ya. Emang nggak mungkin aja. Ya. Ya memang baiknya seperti itu. Betul. Oh bukan, ya. Kalau yang ditanyakan oleh Pak Oki kan, boleh nggak saya punya sikap menjaga jarak dengan teman-teman, karena mungkin teman-teman saya belum move on, Pak, dan saya mengkhawatirkan diri saya, bukan mengkhawatirkan mereka, saya mengkhawatirkan diri saya, nanti saya balik lagi kalau ketemu sama mereka, kan gitu ya, Pak, ya, gitu. Maksudnya CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu ya, Pak, ya. Ya kan khawatir itu. Ya kan diantaranya itu. Salah satu kekhawatiran istri Bapak itu kalau Bapak reunian kan. Ah, iya. Itu. Bu, Pak, punten, saya pengen sebentar ya, saya ada postingan unik nih. Saya simpan di mana saya lupa, tapi mumpung saya ingat karena Pak Oki bertanya. Sebentar. Saya screenshot apa saya share kemarin ya. Bu, kalau menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih kuat, godaan setan atau godaan wanita? Coba Pak, Bu. Mana yang lebih kuat, Pak, Bu?
lebih kuat godaan setan, godaan wanita, Bu. Nah ini, ibu-ibu dan bapak coba buka, karena mumpung saya ingat ini, buka surah An-Nisa ayat 76 dan surah Yusuf ayat 28. Jangan saya yang menjawab ya, silakan lihat dulu ayat dan terjemahnya. Kira-kira kalau disimpulkan mana yang lebih kuat godaan setan atau godaan An-Nisa 78 ayat 78, mana yang lebih kuat? Yusufnya ayat 28. Yusuf surat keberapa? Ke-12 ya? Mumpung saya ingat ini. Nah, kita jawabnya enggak berdasarkan pengalaman, berdasarkan ayat Quran. Baik, coba dilihat. Ada, Bu, ayat 76-nya ada bunyi ayat inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ada bunyi ayat itu? 76, maaf. Saya udah kepala 4, Bu, udah mulai ini nih. Ada 76. Bunyinya inna kaidasyaitani kana. Yang 78 yang betul? Iya, 78. Tuh, Pak Subur, sesungguhnya godaan ibu-ibu tuh 78-nya 76. Ada bunyi ayat itu, Pak, Bu? Ya. Pokoknya ibu-ibu lihat, cari, Bapak juga cari inna kaidasyaitani ya kana dha'ifa. Ada? Itu 76 78. Ya. Ada ya? Ayat berapa itu, Pak Subur? 76. Tapi akhir ya. Oke. Nggak, saya minta itu terjemahnya apa, Pak, Bu? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, berarti tipu daya setan itu lemah. Nah, sekarang tipu daya wanita, buka surah Yusuf. Ayat 28. Ya. Ayat 28. Ada bunyinya inna kaidakunna azim. Ada? Apa terjemahnya itu, Bu? Sesungguhnya tipu daya mereka itu, wanita itu besar. Saya ulang pertanyaannya. Jadi mana yang lebih kuat, tipu daya setan atau tipu daya wanita? Alasannya apa nanti saya sampaikan di lain kesempatan, insya Allah. Tapi setidaknya mangga disadari dulu saja gitu ya, Bu. Ini bukan saya yang bilang, Bu, ya. Takutnya ibu nanti malah marah sama Pak Reza gitu amat. Ini ayatnya begitu. Ayatnya begini, Bu. Tuh. Sesungguhnya tipu daya mereka, para wanita itu sungguh sangat besar, sungguh sangat dahsyat. Karena kalau setan nggak akan merayu, kalau perempuan merayu ya, Pak. Kalau dalam tafsirnya dijelaskan, rayuan setan itu tidak melibatkan emosi, tapi kalau rayuan wanita itu melibatkan emosi.
Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Jadi kalau setan itu hanya menawarkan saja, tidak maksa. Tapi kalau perempuan sudah menggoda, itu emosi itu, Bu. Aduh lebar gitu ya. Ada yang ngajak lebar, itu melibatkan emosi. Nah, maksud saya ini terminologinya bukan negatif, Bu. Bukan negatif terminologinya. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan harus memahami positioningnya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Wanita yang menjaga kesuciannya juga dia nggak akan sembarang bertemu, berjumpa, berkata-kata dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Laki-laki juga begitu, dia tahu nih wanita ini penggoda hebat, ya dia juga jangan memposisikan buka hati juga, harus jaga posisi gitu. Ini udah dijelaskan demikian, Pak. Jadi wanita itu makhluk Allah yang paling hebat, Pak. Paling dahsyat gitu ya. Tuh. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Tuh gara-gara Pak Uki jadi ke situ kita, Pak Bu. Ya, baik, kembali ke hadisnya. Jadi di antara perbuatan dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah, ya, dan oleh Allah kemudian juga diakhirkan nanti tetap akan dibalaskan kepada si pelaku dosa tersebut. Dosa itu adalah dosa silaturahim. Wal baghi itu apa, Bu? Bagi itu kalau saya sering mengatakannya akhdhu haqqin bi ghairi haqqin. Jadi perbuatan keji, ya. Bagi itu perbuatan keji. Contohnya apa ya? Contohnya perampasan hak. Misal ada saudara kakak beradik yang mengambil hak waris adik atau kakaknya. Nah, itu termasuk ke dalam al-baghyu, ya. Ada buku itu, saya lupa judulnya itu apa ya, Bugot atau apa saya lupa. Bugot ataupun al-baghyu itu artinya sama, ya, perbuatan keji. Nah, di dalam kitab itu seingat saya perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan al-baghyu itu contohnya adalah segala bentuk perbuatan yang melampaui batas. Bisa seperti itu, Pak. Bisa, iya, bisa, ya. Jadi salah satu contoh al-baghyu itu adalah pemberontakan. Kan di dalam Islam itu ada yang namanya jarimatul hudud, ya. Jarimatul hudud itu hukum pidana yang sudah ditentukan batasan hukumnya. Contoh wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni, wal anfu bil anfi. Jadi kalau ada pelaku pidana yang melukai korban, misal yang dilukai itu adalah telinganya, maka al udhuna bil udhuni, maka telinga dibalas telinga, ya. Kemudian awal anfu bil anfi, kalau yang dilukainya adalah hidung maka dibalas hidung. Kalau yang dilukai tangan, kalau yang dilukai mata, kaki. Nah, itu namanya jarimatul hudud. Jadi sama Allah itu sudah dipastikan hukumnya. Termasuk misalkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, perempuan ataupun laki-laki yang mencuri maka tangannya dipotong tangannya. Jadi ada hadnya, ada batasannya, bukan lehernya tapi tangannya. Kemudian orang-orang yang mabuk fajlidu hum mi'ata jaldah, orang yang mabuk dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, kata-kata 100 kali itu batasannya. Had disebut jarimatul hudud. Betul. Ya, jadi
yang menentukan balasan hukumnya itu bukan manusia, tapi Allah langsung. Yang menentukan batasan hukumnya itu adalah Allah langsung. Termasuk ya kalau membunuh dihilangkan nyawanya, bukan dibunuh, bukan yang membunuh dibunuh lagi, bukan, tapi dihilangkannya nyawanya. Caranya ya contohnya adalah, mohon maaf, dipenggal lehernya. Nah, itu di dalam Islam yang seperti itu namanya jarimatul hudud ya. Jadi hukum pidana yang ketentuan hukumnya atau batasan hukumnya Allah yang menentukan. Jadi manusia sudah tidak bisa menggagu-gugat. Tetapi dalam literasi hukum fikih pidana ya, dulu saya belajar cuma 2 semester karena saya hukumnya hukum perdata, tidak belajar hukum pidana. Karena di Indonesia kan hukum pidana belum positif, baru hukum perdatanya saja. Jadi begitu Pak Bu ya, pelaksanaan hukum pidana itu begitu. Tapi bisa juga berlaku takzir nantinya ya, walaupun oleh Allah dan Rasulnya sudah ditetapkan batasan hukumnya, pelaksanaan hukumnya dikembalikan kepada amirnya, kepada yang berkuasa di negeri tersebut. Itu kalau mau bahas itu panjang sekali pembahasan tentang itu. Kita harus bahas tentang fikih jinayah, tentang fikih hukum pidana Islam itu ya. Kalau perdata kan NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, ziswaf, zakat, infak, wakaf, sedekah, waris. Nah, itu hukum perdata. Kalau hukum pidana biasanya ada kaitannya dengan hak jiwa. Ya, kalau perdata biasanya hak badan, kalau enggak hak harta, lebih ke situ. Itu Bapak Ibu semua ya, itu yang dimaksud dengan al-baghyu. Ya. Contoh lain apa? Contoh lain adalah menyerobot. Di sini kan contohnya perampasan hak. Perampasan hak itu contohnya apa? Tadi saya mencontohkannya perampasan hak waris. Contoh lain apa? Merampas tanah yang bukan miliknya. Itu seringkali banyak terjadi di kampung ya. Sawah saya tuh kok makin lama tuh kok makin sempit ya gitu. Makin berkurang, bukan makin sempit, makin berkurang gitu ya, sejengkal. Makanya Nabi mengatakan man gosoba qaida shibrin ya tuwiko saba arodin, siapa saja yang mengambil hak saudaranya meskipun itu hanya sejengkal tanah, kelak di akhirat balasannya adalah oleh Allah tuwiko saba arodin, diibaratkan oleh Rasulullah itu dimasukkan ke neraka yang paling dalam, lapis ke-7 ya. Jadi siksanya berat yang mengambil hak orang lain. Nah, termasuk Bapak Ibu semua ya, apabila mendengar penjelasan ini segera dikonfirmasi, ada nggak Bapak Ibu yang hari ini nauzubillah hanya mengingatkan saja ya, tanpa disadari sudah mengambil hak orang lain. Termasuk fasum, fasilitas umum ya, karena kebetulan posisinya mungkin ada di dekat rumah, kemudian kita ambil, kemudian dijadikan lahan parkir pribadi, bisa jadi seperti itu. Hati-hati. Kenapa Bu? Nah itu dia. Hati-hati, itu kan bukan haknya. Makanya disebutnya fasum kan, fasilitas umum. Kalau udah digunakan untuk pribadi ya pribadi jadinya sifatnya. Gunakan untuk umum. Jadi ini ada di dekat rumah anak saya, masjid, ada di depan dulunya jalan. Karena keperluan masjid jadi ditutup aja. Ya. Tidak masalah Bapak Ibu semua, asalkan ada izinnya penggunaan lahan itu kepada siapa? Bisa jadi kepada developer. Kalau sudah diserahkan kepada warga berarti harus sepengetahuan warga. Sederhana saja sebetulnya ya, sederhana saja. Makanya bahasa yang digunakan oleh Rasulullah itu gosop. Gosop itu mengambil hak orang lain tanpa menyakiti secara fisik. Karena kalau ngambil hak orang lain dengan melukai fisik namanya rampok atau mencuri. Nah, ada yang mengambil hak orang lain tapi
sangat lembut sekali. Nah, salah satu contoh gosok itu apa, Bu, Pak? Contohnya Bapak Ibu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat asar, pakai sendal swallow warna hijau. Itu sendal swallow teh, Bu, aduh, udah pokoknya enakin kalau dipakai karena udah lama gitu ya. Ketika beli Ibu nomor 10, karena udah 6 bulan dipakai jadi nomor 12 gitu ya, mahal gitu. Pas pulang, Bu, pas pulang sendalnya nggak ada, Bu, nggak ada. Ibu teh nunggu, bapak nunggu gitu kan, nyari kesana kemari. Yang tersisa itu cuma ada sendal swallow warna biru. Sama bapak sama ibu tuh dicoba, gini ngampas gitu. Lalu tersirat di dalam hati, di benaknya bapak ibu semua, kata wis nama pahilhi gitu ya. Sepertinya tertukar. Bismillah, ngangge bismillah dipakai aja sama ibu ya, sama bapak teh pulang gitu ya. Baru beberapa langkah ada orang keluar dari toilet nyariin sendal kemana. Bu Deti, punten, itu yang saya, kata sendalnya. Tuh, hati-hati. Iya, Bu, udah gimana lagi? Terus atas dasar apa Ibu memutuskan pakai sendal itu? Iya, itu yang betul, Pak. Iya. Berarti Ibu membuat susah orang lain. Orang mau bepergian nanti sendalnya nggak ada, gimana? Iya. Ya, paham saya, paham. Paham. Bu, hal-hal yang syubhat hati-hati, itu aja lah. Kalau ini Pak, sendal sama, cuma berbeda. Cuman kita nggak tahu tukarnya di mana, tutup dan berapa. Sudah pernah saya bilang, penanya malaikat Jibril itu tidak dipakai untuk mencatat amalan seseorang. Di antaranya adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Ketika ingat, tapi enak juga dipakainya. Enggak, harus dibalikin ketika ingat, balikin, Pak. Jangan dipakai lanjut. Iya, Pak. Oh, ini lagi asam urat. Sendal hilang. Waduh. Pak, Bu, punten. Jadi yang baik-baik itu bayin, yang baik-baik itu jelas, kata Allah. Yang dilarang oleh Allah juga jelas. Nah, yang jelas dengan tidak jelas di tengahnya namanya syubhat. Kita mau pilih yang mana? Udah jelas kok. Yang jelas tuh jelas. Yang nggak jelas juga jelas. Yang nggak jelas di antara keduanya namanya syubhat. Nah, kebanyakan umat Nabi Muhammad tuh jatuh di tengah. Jatuh pada perbuatan syubhat. Makanya hindari. Kalau saya sih husnuzon, kalau di lingkungan masyarakat kita itu jarang terjadi. Kalau saya dulu di pesantren sering, Bu. Saya itu, mohon maaf ya, cerita, kita pakai underwear, pakai pakaian dalam itu dikasih nama, Bu. Reza Senin, Reza Selasa. Maksudnya celana dalam dipakainya hari Senin, dipakai hari Selasa. Tetap, Bu, hilang. Apakah terus saya ngambil pakaian dalam yang lain atau yang enggak? Sendal tuh sampai digembok, Pak, Bu, kalau di pesantren itu. Ibu, Bapak kalau penasaran, monggo silahkan mampir ke pesantren gitu. Digembok itu, Bu.
Kadang-kadang harga gembok sama sendalnya mahalan gembok. Ya sendalnya Swallow, harga gemboknya 30.000 Pak Bu. Itu begitu Pak Bu. Di tempat itu gimana? Salah kan banyak katanya. Nanti dia ambilin ikannya kiai boleh. Ya itu mah heri-herinya santri ya, belum paham hukum. Mungkin kalau sudah paham hukum ya nggak akan berani melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ya mungkin santri ada yang belum paham ya. Kalau sudah paham, seingat saya hadis itu dulu saya belajar kelas 3 apa kelas 1 sanawiyah. Udah setelah itu nggak berani. Ya kalau sudah dijelaskan hukumnya masih berani nggak Pak Bu melanggar? Nggak akan berani. Nah kalau sudah jelas hukumnya dia berani, berarti termasuk al-baghyu ini. Udah jelas hukumnya masih dilanggar, berarti dia melakukan sesuatu yang melampaui batas. Udah jelas batasan ini, batasan hukumnya nih gitu. Malah dilanggar. Ya udah, masuknya dalam kategori al-baghyu. Hati-hati ya Bu ya, termasuk Ibu kalau punya toko gitu ya. Ada yang beli sesuatu di toko atau di warung Ibu gitu ya, bayarnya uangnya lebih, gitu, diterima sama Ibu. Bu Sri kirang tuh Bu atau cekap, padahal Ibu tuh tahu uangnya lebih. Tak apa lu pohon bareng si Ibu gitu. Ya lumayan batinnya jadi lebih gitu. Di aku aja. Nah jangan Bu, yang lebih itu kan bukan haknya Ibu kan, haknya dia kan. Ya kembalikan, beritahu kalau pembayarannya lebih. Nah termasuk Ibu kalau terima kembalian lebih juga karena salah hitung si penjualnya, kelebihan 20.000. Wah si Ganama tuh bisa matematika ya si Ibu. Nah lebih nggak dikasih tahu sama Ibu terus diambil, jangan juga Bu, jangan ya. Dulu kan kalau tidak salah saya pernah cerita ya, ada seorang syekh, dia itu punya hajat, sudah berpuluh-puluh tahun dia berdoa setiap hari kepada Allah tuh, doanya belum diijabah. Sampai suatu malam dia bermimpi didatangi malaikat Jibril, diberitahu bahwa yang menjadi penghalang dosanya adalah bahwa, jadi di dalam mimpi itu diceritakan bahwa bapak ini, syekh ini tuh dulu pernah beli kurma, ketika ditimbang ada kurma jatuh, ngagorolong lah itu, dibawa Bu, langsung dimakan. Pulang aja syekh ini setelah membayar gitu kan. Nah itu yang jadi ganjalan, doanya belum terkabul oleh Allah. Seperti bapak ini kan lagi musim mangga nih ya Pak Bu. Bu ingat Bu, kalau ibu-ibu mencoba buah-buahan, izin dulu sama pedagang. Jangan tiba-tiba teret aja sendiri gitu, atau kalau dukuh ambil ya, tapi tanpa minta izin. Jangan, minimal minta izin gitu. Bang boleh dicobain dulu? Mangga Bu, boleh gitu ya. Berapa bang yang boleh dicobain? Satu aja tuh Bu. Mas nyobian saon nanya Pak Bu gitu, jangan. Gimana itu Pak? Orang Madura jualan semangka. Iya. Tahu-tahu jadi pecah, merah putih. Mas kok ini katanya merah putih. Kalau ada jatuh kan pucet juga, ini juga karena jatuh jadi pucet. Ya. Nah intinya begitu Pak Bu ya, hati-hati dosa-dosa muamalah ini seringkali terjadi tanpa disadari itu ya. Baik Bapak Ibu, dilanjut ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-82, halaman 82, hadis yang ke-49. Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinna wasilal ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha."
Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Jadi kalau hubungan bapak sebagai suami dengan ibu sebagai istri baik-baik saja, nggak ada suatu masalah, kemudian bapak ngasih hadiah sama istrinya, itu namanya bukan menyambung silaturahim ya, tetapi mempererat kasih sayang atau silaturahim. Kalau silaturahim itu memang hubungannya putus lalu disambung ya. Jadi hadis ini maksudnya begitu. Jadi kalau ibu, bapak termasuk saya, kita berbakti kepada orang tua, ayah ataupun ibu ataupun keduanya, misalkan rutin seminggu sekali datang ke rumah, membawa sesuatu diberikan kepada orang tua. Selama ini hubungan kita sebagai anak dengan orang tua baik-baik saja. Nah, itu namanya bukan silaturahim. Tapi kalau silaturahim itu misal ada perbuatan anak ya cenderung durhaka kepada orang tua, tidak mau menemui orang tua atau berkata-kata kasar. Contoh yang paling mudah misalkan berkata berkata yang kasar kepada orang tua sehingga menyakiti orang tua. Setiap hari masih tegur sapa, ya masih say hello karena masih serumah dengan orang tuanya ya. Tapi kan kita tidak tahu di dalam hatinya orang tua sebab karena ucapan itu. Nah, di situ ada hubungan yang putus gitu. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak? Ya sambung tali silaturahimnya. Caranya bagaimana? Berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Minta maaf kepada orang tua. Nah, minta maaf kepada orang tua itu adalah bagian daripada menyambung tali kasih sayang ataupun silaturahim. Itu Bapak Ibu semua ya. Ya, betul, harus aktif sama harus saling memaafkan itu ya. Baik, ini sederhana saja hadis yang ke-49. Dilanjut Bapak Ibu semua ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-50. Ini masih di halaman 82, babnya tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim pada orang yang zolim. Al-Barra berkata, seorang badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, nah ini Arab gundul lagi Bapak Ibu semua. Enggak, saya pelan-pelan saya bacakan. Ya Nabi Allahi, ya Nabi Allahi, alimni, huruf lamnya ada tasydidnya, alimni amalan yudkhiluni al jannata, yudkhiluni al jannata. Para ini yang saya enggak di print ini. Kumaha harokanan. Ya nggak apa-apa, ibu-ibu simak aja, bapak simak aja. Qala, ya qala la in kunta aqsarta al khutbata a'radta al mas'alata a'tiq, ya a'tiq itu artinya merdekakanlah atau bebaskanlah. An-nismata wafakku, kafnya pakai tasydid, wafakku ar-raqabati, qala
au laisata wahida, bukankah keduanya sama? Nah, itu maksudnya. Qala awalaisata wahida atau wahidan di situ. Qala la itqun nismati. Ini seperti pesantren ya, mau bosorogan ki. Mangga dikasih harokah gitu ya. An ta'taqa an-nismata wa fakkur raqabati an tu'ina ala raqabati wal manihatur rugubu wal manihatur rugubu wal fai'u ala zirrahimi fa in lam tutik zalika fa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari fa in lam tutik zalika fakif lisanaka illa min khairin Baik, terjemahnya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mengenai amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Jadi ada seorang badui laki-laki bertanya, ya ada laki-laki badui datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku adakah suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, meski pertanyaan Anda singkat, tapi sungguh apa yang Anda kemukakan atau apa yang Anda sampaikan merupakan persoalan yang besar. Jadi pertanyaannya singkat, jawabannya tidak sesingkat pertanyaannya, gitu ya. Jika Anda ingin masuk ke dalam surga, kata Rasulullah ini, ya, maka Anda bisa membebaskan budak yang Anda miliki. Ya, jika Anda ingin masuk ke dalam surga, Anda bisa membebaskan budak yang Anda miliki, atau Anda bisa membantunya nyanya kepada budak, atau Anda bisa membantunya sehingga ia bisa membebaskan dirinya dari status budak. Ini bedanya nismah dengan rokobah, ya. Di dalam hadisnya kan tadi disebut ada nismah, ada raqabah. Orang Badui itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Membebaskan nismah dengan membebaskan raqabah itu sama menurut Badui yang bertanya ini. Kata Rasulullah, beliau menjawab, tidak. Itqun nismah atau nasamah adalah engkau sendiri yang membebaskan budak, sedangkan fakkur raqabah adalah engkau membantu budak tersebut dalam membebaskan dirinya dari perbudakan. Jadi kalau yang itqun nasamah itu si budaknya betul-betul tidak berdaya,
betul-betul tidak berdaya, tidak mampu melakukan apapun, sangat-sangat membutuhkan pertolongan untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan. Kalau yang fakku raqabah di sini dicontohkan oleh Rasulullah seperti seseorang memberikan unta yang dapat mendatangkan manfaat yang banyak dan mengembalikan atau memulihkan kembali, salah ini terjemahnya. Seperti pemberian unta yang mendatangkan manfaat. Jadi untanya diberikan kepada budak tersebut kemudian memanfaatkan unta itu ya untuk mata pencaharian sehingga menghasilkan uang dari situ, uang yang sudah terkumpul untuk kemudian dibayarkan kepada penguasa untuk membebaskan diri dari perbudakan. Itu yang dimaksud. Jadi bedanya fakku raqabah dengan itqun nismah atau nasamah itu adalah di situ. Kalau yang pertama adalah budak yang sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Kalau yang kedua ya kita memberi suatu perantara, dengan perantara tersebut si budak ini bisa bekerja menghasilkan uang, uangnya terkumpul kemudian digunakan untuk memerdekakan dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Kalau sekarang pengertian perbudakan itu jauh lebih modern, Bu. Jadi kalau ada yang bertanya hari ini, Pak Reza, model perbudakan dulu seperti di zaman Rasulullah masih ada nggak? Saya jawab masih. Contohnya seperti apa, Pak, Bu? Contoh, kita masih sering mendapati, jangankan di luar negeri, di Indonesia perbudakan tuh masih ada. Contoh, beberapa waktu yang lalu tuh pernah ada pemberitaan calon tenaga kerja Indonesia yang sebelum berangkatnya itu ditempatkan di suatu tempat pelatihan ya. Kemudian ada masalah, sudah beberapa lama menunggu, belum kunjung juga berangkat untuk kerja di destinasi, di tempat yang akan dituju itu. Nah, sehingga keluarganya merasa khawatir. Akhirnya datang ke lokasi pelatihan ini. Maksud dan tujuannya menanyakan kondisi keluarganya atau anaknya. Nah, ternyata mohon maaf, kondisinya di luar nalar manusia. Ada yang beberapa hari tidak makan, ada yang sakit tidak diobati dan yang lain sebagainya. Ya, akhirnya keluarganya bilang, ya udah kami ambil aja lagi gitu ya, nggak jadi deh berangkatnya gitu. Tapi kemudian pihak mereka itu tidak mau melepaskan kecuali dengan tebusan. Itu ada yang seperti itu, Bapak Ibu semua. Nah, sehingga waktu itu karena beritanya cukup viral, akhirnya pemerintah setempat turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Kekeh merekanya tetap nggak mau membebaskan karena katanya mereka sudah keluar uang. Akal-akalannya mereka tuh udah mengurus visa dan yang lain sebagainya, udah keluar uang sekian banyak. Boleh dibebaskan tapi dengan tebusan. Itu sempat ramai seperti itu. Termasuk beberapa waktu yang lalu pernah ada TKI kita di Malaysia apa di mana saya lupa, itu sudah dihadapkan pada putusan hakim akan dihukum mati dengan cara digantung. Pihak pelapor itu mau membebaskannya tapi dengan syarat ya harus membayar diat uang tebusan 2 miliar. Nah, seingat saya TKW ya kalau nggak salah, itu dibebaskan akhirnya. Yang membebaskan pemerintah, bukan pemerintah, Pak Prabowo waktu itu, atas pakai uang pribadi beliau itu. Nah, akhirnya dibebaskan. Nah, itu saya pernah membaca buku tafsirnya beliau, Pak Yusuf, almarhum Dr. Yusuf Kordowi. Judul bukunya bukan tentang perbudakan, judul bukunya tentang hukum zakat. Tebalnya segini, Bu, warnanya hijau. Itu di situ dijelaskan ketika beliau menjelaskan kan asnaf zakat, mustahik zakat itu kan ada 8. Ya, di situ diantaranya adalah untuk
memerdekakan atau untuk gorimin orang yang berhutang, termasuk orang yang ibnu sabil, termasuk orang mu'alaf. Jadi kalau ada di antara ibu yang bertanya, bapak bertanya, Pak Reza, kenapa sih kok ada mu'alaf dapat zakat? Katanya, kalau dianya kaya terus mu'alaf tetap dapat zakat. Misalkan dia tuh Cina Pak, masuk ke dalam Islam, emang udah bawaannya kaya, kalau dia masuk Islam mu'alaf kan Pak, gitu kan, apakah dia dapat zakat juga? Nah, kalau dibaca dalam buku hukum zakatnya beliau, Pak Yusuf Qaradawi, dijelaskan. Jadi mu'alaf itu ada dua pengertian. Yang pertama pengertiannya, orang tersebut belum masuk ke dalam Islam, tapi sudah mulai ada kecenderungan masuk ke dalam Islam. Mu'alaf itu kan asal katanya dari alafa atau alif. Alif itu artinya tunduk atau jinak. Hayawanun alif, ya, hewan yang jinak. Jadi maksudnya hatinya itu sudah ada kecenderungan untuk memeluk Islam tapi belum ikrar. Ataupun pengertian yang kedua yang umum, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, kata beliau, kata Yusuf Qaradawi di dalam bukunya, bahkan mu'alaf itu menjadi 4 prioritas utama untuk mendapatkan pendistribusian zakat. Kan ada 8. Nah, yang 4 itu prioritas utama. Kata-kata beliau itu, kenapa diprioritaskan? Nah, ternyata yang beliau garis bawahi adalah cara pendistribusiannya. Jadi bukan hanya sekedar sejumlah materi uang diberikan kepada mereka, bukan. Tapi uang itu dikumpulkan, ya, setelah terkumpul kemudian digunakan sebagai biaya untuk membina keislaman mereka. Jadi bukan untuk diberikan. Bagaimana uang ini digunakan dalam pembinaan? Misalkan badan zakat yang mengelola uang tersebut mengadakan suatu acara untuk menguatkan keislaman saudara-saudara yang baru masuk Islam, atau bimbingan mu'alaf disebutnya. Dihadirkan ustadznya, ada acara A, ada acara B, itu kan membutuhkan dana Pak Bu. Nah, dananya itu dari situ didistribusikan dari zakat yang terkumpul untuk kegiatan tersebut. Nah, itu beliau almarhum Dr. Yusuf Qaradawi memberikan contohnya seperti itu, bagaimana cara untuk mendistribusikan, ya, uang zakat yang telah terkumpul kepada golongan mu'alaf. Itu caranya seperti itu. Jadi termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menyalurkan zakat gitu ya, Bapak Ibu punya teman dekat meskipun tidak satu akidah, tapi teman Ibu ini sudah sering bertanya tentang Islam gitu dan yang lain sebagainya. Nah, Ibu bisa tuh memberikan zakat yang mau dikeluarkan itu kepada mereka, tidak langsung diberikan dalam sejumlah uang. Misalkan Ibu belikan buku untuk dia baca gitu ya, atau Ibu biayai untuk ikut kajian apa, pelatihan apa, sehingga kecenderungannya kepada Islam semakin kuat. Itu yang dimaksud. Ya, jadi pendistribusian zakat untuk para mu'alaf itu kata Dr. Yusuf Qaradawi itu caranya seperti itu Pak. Ya, itu. Baik, bisa dilanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak, Bu? Mangga. Sama, pahala orang yang berzakat berhak mendapatkan pahala orang yang berzakat. Gitu aja, sama. Beda dengan orang yang berinfak sama orang yang bersedekah ya. Mana lebih besar pahalanya Bu? Pahala infak atau pahala sedekah atau pahala zakat? Pahala sedekah. Oh ya gitu mah tuh pada jatuh zakat. Hati-hati ya. La tufaddiluna sunnata alal wajibi alal fardi. Jangan kalian melebih-lebihkan yang sunnah di atas yang wajib karena mengejar pahalanya. Ya, yang wajibnya tidak dilakukan. Nah, hati-hati masuk jebakan Batman nanti ya. Nah, itu jangan begitu. Kalau nggak bayar zakat itu sama dengan merampok hak orang. Betul.
wa fi amwalihim haqqum maklum. Jadi kalau bapak ibu sudah merasa dan sadar menurut perhitungan bapak ibu semua sudah kena wajib zakat dan nisabnya juga sudah terpenuhi, kemudian tidak dikeluarkan, ya berarti wadainullahi ahaqqu antu ada, ya kalau punya hutang ya harus diutamakan. Iya betul itu ya. Jadi begitu caranya bapak ibu semua ya. Jadi jangan dibalik-balik ya, tetap yang wajib yang diutamakan. Wah karena tahajudnya getol bu, dari jam 2 teh udah bangun sampai jelang subuh ketiduran, bangun jam 8 kelewat subuh. Nah, jangan gitu, kebalik, tetap ya yang fardu yang dikerjakan gitu. Kalau kami ini kan kalau sudah 40 harus zakat 1 kan, banyak orang menyiasatinya sebelum 40 yang satu jadi 2 jadi 39 sama Pak Bu. itu dosa gitu ya. Iya. Satu anaknya 2 jual dulu. Iya. Iya. Eta mah apa ngeprank ke Allah eta mah. Gimana kalau sama Allah diprank lagi nanti semua hewan yang tersisanya mati? Kan bingung nanti. Udah jangan main-main sama Allah. Allah Maha tahu Bapak Ibu semua, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Udah kita udah tahu nih. Nah, itulah yang disebut dengan bakhil. Bapak Ibu tahu bakhil? Merege hese. Itu. Jadi mencari-cari cara supaya dia tidak kena wajib zakat, sama kayak yang orang ngemplang zakat tuh kan gitu. Ya laporannya dirubah-rubah sehingga ketika didatangi dimintai laporannya, oh iya Bapak nggak kena wajib zakat ya, masih kurang ya. Padahal uangnya dibelikan A, uangnya dibelikan B, uangnya dibelikan C, dan yang lain sebagainya. Allah Maha tahu permainan hamba-hambanya. Jangan main-main gitu aja. Banyaknya kenapa perbankan syariah kita nggak berkembang itu, kalau bank sudah syariah tapi banyak nasabahnya nggak syariah. Nah, itu ya Pak ya. Untung dia akan mengecilkan, tapi ketika rugi kan rugi akan dibagi hasil. Nah itu banyak jadi belum sadar. Ya. Jika untung dia pasti mengecil supaya pembagian. Ya. Saya juga baru tahu Bu, saya kan S2 kemarin tuh ngambil ekonomi. Saya jadi pengen belajar lagi ekonomi gara-gara Menteri Keuangan yang baru ini Pak Bu. Uang mengendap di bank daerah yang peruntukannya untuk rakyat. Kok mengendap, saya bilang. Kalau mengendapnya cuma 10 juta mah ya kecil mungkin bunganya, ini makan triliunan. Eta kamana artos napa subur. Bapak kan orang bank tuh, Bapak lebih tahu itu. Itu kemana tuh uangnya itu kan? Nah, itu. Oh iya, saya juga baru. Oh iya, astagfirullahaladzim. Nah makanya dalam Islam itu kan ada prinsipal, ada asasiyah. Kalau uang itu harus berputar Bu, nggak boleh mengendap. Iya. Ini saya beritahu dalilnya Pak Bu. Coba buka surah Al-Hasyr, surah ke-59. Al-Hasyr 59 betul Al-Hasyr Bu. Saya lupa sebentar ayatnya, ayat 7 apa ayat 9 saya lupa sebentar Bu. Sebentar, seingat saya ayat 7 ya. Ya, betul. Ayat 7, Bapak Ibu coba lihat bunyi ayat, kai la yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Ini sebetulnya berbicara tentang pajak ya, pajak yang diambil daripada harta orang-orang kafir. Ya, ada kai la yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Terjemahnya apa? Terjemahnya Bapak Ibu lihat bunyinya, agar harta itu
Jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Monopoli. Makanya kenapa dalam Islam monopoli itu haram? Karena uangnya hanya berputar di situ saja, tidak boleh, harus terdistribusikan secara merata. Makanya saya kaget ketika beliau speak seperti itu, Pak Purba. Wah iya. Berapa kalau di total tuh Bu dari seluruh kabupaten dan daerah di seluruh Indonesia? 250 triliun lebih. Eta sabaraha bungana, ya Allah. Dan itu tidak mengalir ke rakyat, tidak terdistribusikan ke rakyat. Berarti yang mengendapkan itu dosanya dua. Saya nggak tahu pelakunya siapa. KDM aja kemarin sampai masgul, sampai sibuk beliau ngurusin itu kan. Nah, inginnya Pak Purbaya itu dipakai uangnya, dan itu haknya rakyat supaya kehidupan ekonominya sejahtera. Itu intinya. Iya, gitu. Ya kalau disimpan haknya rakyat nggak sampai. Ya kalau bagi saya setidaknya, kalau saya melihatnya secara ilmiah, oh gitu ternyata permainannya selama ini ternyata gede juga. Jadi model-model cara-cara orang Cina dulu kalau punya uang banyak itu nggak mau beli A, nggak mau beli B, mereka lebih baik susah hidupnya tapi uangnya tersimpan dalam bentuk reksadana, deposito, asuransi dan yang lain sebagainya, yang nggak akan berkurang uangnya, bertambah meskipun sedikit. Jadi cara-cara seperti itu. Cuma kan uangnya ngalirnya kan di situ-situ aja, jadinya tidak terdistribusikan. Nah itu dia Pak. Makanya yang jadi pertanyaan besar, memang uangnya nggak hilang Bu, kan uangnya nggak hilang ya. Kalau ditelusuri nggak ada tindak pidana korupsi, memang uangnya nggak dimakan, tapi uangnya ngendap. Nah yang jadi pertanyaan Pak Purbaya kan, itu bunganya dikemanain? Nah eta yang jadi pertanyaannya. Emang uangnya nggak hilang? Ada uangnya mah, gitu. Kalau kontraktor pemerintah gitu, mereka selalu bayar akhir tahun. Padahal proyek ada jalan pakai uang sendiri, dan ternyata kan seperti itu. Ya, yang sempat ramai kan biaya haji ya Bu ya. Kok bisa sih kita nunggu sampai 20-25 tahun? Uangnya berarti ngendapnya sekian lama kan? Atau kemana uangnya? Kalau pakai sistem syariah berarti ada mudorobah bagi hasil. Kalau pakai sistem konvensional berarti ada bunga-bungana kemana, bagi hasilnya kemana? Taeta. Tadi dosen kalau haji katanya Ya. karena ada itu sehingga real biaya haji itu harus 96 juta. Betul ya. Ketika ini hanya sekitar 50 juta, jadi yang hasil bagi itunya 40 juta ini untuk menutupi. Bolu alam ya Pak ya. Saya juga nggak mau suuzon dan urusannya mereka. Tapi ketua BPKH kan Ya. kemana nih buat kita? Karena waktunya BPKH tuh. Oh, ya. Tapi Pak Purbaya nanya, itu uang bunganya dikemanain? Langsung Bu kalang kabut. Makanya muncul Pak Purbaya ngomongnya jangan di publik dong, langsung ke kita kan gitu. Kalau ngomongnya gitu rakyat jadi tahu, justru rakyat harus tahu. Ya gitulah. Saya kan dulu di Bapeda gitu. Ya. Kabupaten sini cerita apa? Kemana duitnya diketawakan? Ketawa aja. Dia cerita bagaimana uang supaya mendapat. Ya, ada algoritmanya itu tuh Pak Bu, udah hitung-hitungan akuntansinya udah jelas kok. Kalau yang tersimpan yang mengendap sekian dapatnya berapa itu udah jelas angka-angkanya. Masyarakat jadi melek. Ya itu yang tadi saya sampaikan, kalau saya secara pribadi saya jadi melek gitu. Oh gitu, ternyata praktek ekonomi itu luar biasa. Alhamdulillah lah intinya. Kalau saya sih secara pribadi tercerahkan tentang ilmu ekonomi itu prakteknya seperti itu gitu. Itu intinya. Ya betul.
Ya kalau saya sih bukan orang pemerintahan, jadi nggak tahu praktek-praktek di dalam itu seperti apa, kebijakan seperti apa, nggak ngerti gitu. Kalau kita makan rakyat gini kan taunya iya ya, itu bunganya dikemanain kan gitu pertanyaannya. Kayak ibu nabung, nah nambah gitu kan uang gitu ya, dari mana gitu. Baik, Bapak Ibu semua, dilanjut sedikit lagi ya. Baik. Nah kemudian di sini dijelaskan lagi mengembalikan, memulihkan kembali tali silaturahim. Nah ini juga termasuk amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Jika engkau tidak mampu melaksanakannya, maka perintahkanlah manusia untuk berbuat baik, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar, dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka jagalah lidahmu dan janganlah menggunakannya kecuali untuk kebaikan. Nah, ini udah level paling rendah sekali. Nanya tentang tips bisa masuk ke surga. Yang paling akhir dijelaskan oleh Rasulullah apa? Jaga lisan. Tidak digunakan kecuali untuk kebaikan atau yang hak. Cukup ya Bapak Ibu semua, demikian yang bisa dikaji bersama di kesempatan hari Kamis ini. Boleh kalau ada satu penanya, mangga silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Jemuran udah kering semuanya Bu? Paling cepat 2 hari, paling lama 3 hari baru kering ya Pak Bu ya. Itu menguntungkan atau tidak menguntungkan Bu? Menguntungkan ya sebetulnya. Jadi ibu nyetrikanya nggak tiap hari jadinya karena keringnya lama ya. Ya sambil nunggu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa dikaji bersama di kesempatan Kamis kali ini. Kita baru sampai hadis yang ke-50 ya, 50 halaman 83 ya. Demikian Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan apabila ada khilaf dan kekurangan. Lebih kurangnya semoga ada guna dan manfaat. Kita akhiri majlis kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.